Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dwi Cahyonisdiana dengan NPM 2019-21500-536 ingin menyampaikan hasil resum dari buku yang telah saya baca yang berjudul 99 Inti Sekali Skill Berbicara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hilda Hilaliah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan juga untuk seluruh teman-teman R4G telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan hasil resum. Jadi di dalam buku yang saya baca ini diberitahukan mengenai hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan agar kita bisa menguasai kemampuan berbicara sehingga kita bisa menjadi seorang pembicara yang baik dalam situasi apapun. Nah, di bab pertama itu dijelaskan mengenai yang pertama adalah semua orang adalah pemula. Nah, di poin ke-1 pada bab pertama ini dijelaskan bahwa kita sebagai pemula itu nggak perlu minder untuk belajar berbicara di depan umum karena pada dasarnya orang yang sudah ahli dalam berbicara pun mereka berasal dari kondisi yang sama seperti kita, yaitu pemula. Jadi kita nggak perlu minder untuk memulai berbicara. Dan di nomor kedua itu pada bab pertama yaitu adalah komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi seperti apa sih yang dikatakan efektif itu? Jadi, komunikasi yang efektif itu adalah pesan yang disampaikan oleh pembicara dengan jelas, tepat, dan sesuai dengan konteks. Kemudian, dapat juga menyampaikan pesan melalui media atau sarana yang baik atau terkontrol. Kemudian masuk ke poin yang ketiga pada bab pertama yaitu membuang rasa takut dalam berbicara. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa hal yang ketiga ini tuh sangat penting untuk dilakukan karena kalau misalkan dalam berbicara kita mempunyai rasa takut, itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam menyampaikan pesan. Jadi kita tidak akan bisa menyampaikan pesan secara baik dan itu dapat membuat si penerima pesan yang kita sampaikan itu tidak memahami dengan baik apa yang kita sampaikan. Jadi sebisa mungkin kita harus membuang rasa takut sebelum kita berbicara. Kemudian yang keempat itu adalah etika dalam berbicara, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam proses komunikasi atau berbicara. Nah, hal yang boleh dilakukan ketika berbicara itu adalah kita harus fokus pada lawan bicara, kita juga harus fokus pada topik pembicaraan, kita harus membicarakan hal yang baik, kita harus menjaga sikap kita ketika kita berbicara, dan saling menghargai. Kemudian, hal yang tidak boleh dilakukan ketika berbicara yaitu adalah mendominasi percakapan, menyelingi pembicaraan, kemudian menampilkan wajah datar ketika kita mendengar lawan bicara kita, terus kemudian memotong pembicaraan atau diam saja ketika si pembicara telah selesai menyampaikan pesannya, kemudian dia meminta pendapat dari kita, lalu kita diam saja. Nah, itu tidak boleh. Jadi itu adalah hal yang harus kita hindari dalam proses komunikasi yang kita lakukan. Kemudian pada bab kedua itu terdapat hal-hal yang dapat membuat kita tampil meyakinkan ketika kita sedang berbicara. Nah, apa saja sih? Jadi yang pertama itu adalah percaya diri. Nah, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan rasa percaya diri kita, yaitu dengan bersifat lebih independen, terus menghargai diri sendiri, mampu menerima hal-hal baru, dan juga memiliki emosi yang stabil dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu jujur. Nah, jujur ini penting banget dalam proses berkomunikasi. Kenapa? Karena dengan kita berbicara jujur itu bisa menghindarkan kita dari keraguan dalam berbicara. Jadi kita dapat berbicara jauh lebih baik kalau kita menyampaikan pesan komunikasi tersebut dengan jujur.
Kemudian selanjutnya yaitu original. Nah, dalam berbicara kita juga harus memiliki ciri khas kita sendiri. Kita harus menemukan dan juga melatih gaya bicara yang cocok dengan diri kita. Jadi kita mempunyai gaya original sendiri dalam berbicara. Nah, kemudian yang keempat yaitu semangat. Nah, kenapa semangat ini perlu dilakukan dalam proses komunikasi? Hal ini karena dengan kita semangat menyampaikan pesan itu dapat membuat si lawan bicara kita ini meyakinkan mendengar pembicaraan kita. Jadi dia tidak ragu dan memahami dengan baik apa yang kita sampaikan jika kita menyampaikannya dengan penuh semangat. Kemudian yang kelima adalah berbicara sesuai dengan kemampuan. Nah, berbicara sesuai dengan kemampuan ini juga bisa menghindarkan kita dari rasa gugup, karena ya dengan kita menyampaikan sesuai dengan kemampuan kita itu berarti tandanya kita menguasai apa yang kita sampaikan. Jadi kita memahami dengan baik topik pembicaraan yang disampaikan, sehingga juga lawan bicara bisa dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan jika kita menguasai pembahasan tersebut gitu. Jadi kita harus berbicara sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang keenam adalah menguasai topik pembicaraan. Nah, dalam hal ini kita harus memilih topik pembicaraan yang akan kita pelajari. Misalkan contohnya seperti kita akan presentasi di depan kelas, sebelumnya kita harus mencari tahu terlebih dahulu topik yang akan kita sampaikan pada saat presentasi. Kita harus mencari tahu informasi dulu sebanyak-banyaknya, sehingga ketika nanti saat presentasi kita bisa menyampaikan topik tersebut secara baik dan mudah dipahami juga oleh para pendengarnya gitu. Jadi kita harus mau mengenali hal-hal yang belum kita kuasai. Nah, kemudian yang ketujuh adalah melakukan persiapan sebelum memulai pembicaraan. Nah, seperti apa sih persiapan tersebut gitu? Kita bisa melakukan persiapan dengan menulis terlebih dahulu hal-hal apa saja yang ingin kita sampaikan nanti ketika berbicara. Contohnya ketika presentasi, kita bisa menyiapkan topik presentasi kita beberapa hari sebelum kita presentasi, dan kita bisa berlatih membacanya setiap saat sebelum dilakukannya presentasi. Jadi ketika presentasi nantinya kita bisa berbicara dengan baik dan juga memahami dengan baik topik pembicaraan tersebut sehingga mudah dipahami oleh lawan bicara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berlatih secara efektif. Nah, dalam berlatih secara efektif ini kita juga perlu menyediakan waktu khusus untuk berlatih agar kita bisa lebih terarah dan juga lebih fokus dalam berlatih berbicara. Contohnya berlatih berbicara secara efektif ini juga kita bisa membaca ulang hal-hal yang sudah kita tulis agar kita lebih memahami dan lebih yakin lagi dalam berbicara. Kemudian yang selanjutnya adalah membiasakan mendengar suara sendiri. Nah, ketika latihan berbicara sebelumnya itu, kita bisa merekam suara kita sendiri ketika kita sedang berbicara, dan juga dapat membantu kita dalam memperbaiki suara kita, apakah enak didengar atau tidak. Nah, kemudian yang ke-10 adalah menjaga pandangan mata ketika sedang berbicara. Karena jika berbicara tanpa memandang mata, kita bisa dinilai kurang sopan atau bisa dinilai sebagai bentuk tindakan yang gak baik oleh lawan bicara. Jadi tatapan mata ketika bicara itu sangat penting. Jadi harus diusahakan bahwa ketika kalian berbicara dengan siapapun, kalian harus menatap matanya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga penampilan ketika berbicara. Nah, di sini kita harus menjaga penampilan kita untuk memberikan kesan pertama yang baik oleh lawan bicara. Kita juga harus menyesuaikan nih, ketika kita berbicara di tempat yang formal, berarti kita harus menggunakan penampilan yang formal juga, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus menjaga penampilan kita ketika sedang berbicara. Kemudian pada bab selanjutnya juga dijelaskan mengenai apa saja yang dapat dilakukan agar tampil meyakinkan ketika berbicara. Nah, hal-hal tersebut adalah
Yang pertama, bicara sesuai logika, terus memperkaya informasi, kemudian menggunakan kata-kata yang baik atau sopan, dan mengurangi kata-kata yang tidak bermakna. Lalu dijelaskan juga bagaimana caranya untuk memikat lawan bicara kita, yaitu dengan mendengarkan lawan bicara, kemudian mengenali lawan bicara, dan juga bersikap terbuka. Kemudian juga kita dapat mengatur posisi duduk kita ketika sedang berbicara, dan juga kita harus memperlakukan lawan bicara kita itu seperti apa yang kita ingin diperlakukan oleh lawan bicara. Jadi dalam berbicara ada banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita dapat menjadi pembicara yang baik. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.